Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi membantah adanya matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah adanya sejumlah menteri kabinet menemui Presiden RI ke-7 yaitu Joko Widodo atau Jokowi di Solo. Hasan mengatakan para menteri itu menemui Jokowi dalam rangka silaturahmi. Beberapa menteri yang mendatangi Jokowi adalah Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang datang pada Selasa 8 April 2025. Selang satu hari, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menemui Jokowi. Kemudian hari Jumat 11 April, giliran Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin. Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar, kata politisi PKS Mardhani Alisera menanggapi kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo ke mantan Presiden Jokowi di Solo. Meski begitu, Mardhani menilai Prabowo tak akan tersinggung jika para menterinya bertemu dengan Jokowi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prajitno, menyebut bahwa kunjungan beberapa menteri Prabowo ke Jokowi karena terpilihnya kembali menjadi menteri di era Presiden Prabowo ada peran mantan Presiden Jokowi. Kali ini saya mau bicara tentang adanya matahari kembar di negara kita. Jadi matahari kembar itu adalah istilah untuk menggambarkan ada figur lain di luar presiden, ada sosok lain di luar presiden yang masih dinilai punya pengaruh, punya kekuatan, dan mampu mengorkestrasi kepentingan-kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Bahkan figur lain di luar presiden ini adalah sosok yang mungkin sering dikunjungi oleh elit-elit penting, elit-elit kunci, seperti ketua umum partai, para menteri untuk mendapatkan dukungan dan petuah-petuah politik. Dan inilah yang per hari ini kemudian menjadi ramai karena beberapa waktu yang lalu begitu banyak menteri di kabinetnya Pak Prabowo silih berganti bertemu dengan Pak Jokowi, dan di antara mereka mengakui bahwa Pak Jokowi itu bukan hanya mantan bos, tapi Pak Jokowi itu adalah bosnya juga saat ini. Sebut saja misalnya Menteri Perikanan dan Kelautan, Pak Trenggono, menyebut bahwa Pak Jokowi itu adalah bosnya. Begitupun dengan Menteri Kesehatan yang juga menyebut bahwa Pak Jokowi itu adalah bosnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, ada menteri, sebut saja misalnya Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli mengatakan, ibarat bahwa Pak Jokowi itu adalah kiai, maka Pak Raja Juli itu adalah santrinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira begitu banyak menteri di kabinetnya Prabowo yang kemarin dalam nuansa Idul Fitri juga berkunjung bersilaturahmi dengan Pak Jokowi. Jadi inilah yang kemudian menimbulkan satu diskursus baru tentang adanya matahari kembar di negara kita. Jadi wajar kalau kemudian misalnya sosok politisi PKS seperti Pak Mardhani Alisera itu adalah anggota DPR RI saat ini, fraksi PKS, kemudian menyebut fenomena begitu banyak menteri-menteri Pak Prabowo yang datang ke Pak Jokowi, itu nuansanya bagus dalam konteks silaturahmi, tapi Mardhani Alisera sepertinya memberikan warning dan sekaligus ingin menyindir bahwa jangan ada kesan matahari kembar di negara kita, karena harus diakui the one and only, satu-satunya matahari yang ada di negara kita adalah Presiden Republik Indonesia adalah Pak Prabowo Subianto. Jadi pernyataan Mardhani Alisera bahwa jangan sampai ada matahari kembar itu kemudian viral menjadi diskursus dan menjadi perdebatan publik yang cukup luar biasa tentang adanya fenomena menteri-menterinya Pak Prabowo yang masih menganggap ada bos lain di luar Pak Prabowo sebagai presiden. Kalau saya, ya mazhabnya adalah mazhab yang selalu mencoba untuk menjelaskan apa adanya. Pertama, jika ada menteri kabinetnya Pak Prabowo hari ini masih menganggap Jokowi itu adalah bosnya, bagi saya itu adalah ungkapan bahwa mereka sebenarnya sampai perjalanan politiknya hari ini, menjadi orang penting hari ini, termasuk bisa menjadi menteri di eranya Pak Prabowo Subianto, itu tentu tidak terlepas dari peran-peran Pak Jokowi. Karena orang-orang itu kan sering juga disebut sebagai Jokowi's man. Orang-orang yang sering datang ke Solo adalah mereka yang memang selama ini disebut sebagai orangnya Jokowi. Jadi ekspresi dan kegembiraan yang selalu menyebut
dirinya adalah orangnya Jokowi, itu selalu ingin diekspresikan oleh mereka. Sekalipun saat ini mereka adalah menterinya Pak Prabowo. Hilir mudik dan kemudian menganggap bahwa Pak Jokowi bukan hanya mantan bos, tapi juga bosnya saat ini. Jadi ekspresi-ekspresi yang semacam itu yang menurut saya kemudian tersampaikan kepada publik ya. Tapi memang harus hati-hati ketika masih ada anggapan ada bos lain di luar Presiden Republik Indonesia, itulah yang kemudian menganggap wah berarti para menterinya Pak Prabowo ini masih ada bos lain dong di luar Pak Prabowo Subianto. Maka muncul istilah adanya matahari kembar. Dulu mungkin matahari kembar itu hanya sebatas isu, hanya sebatas diskursus, hanya sebatas gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena belum tampak siapa bosnya dan kemudian siapa yang kemudian menjadi anak buahnya. Tapi ketika ada dua menteri, Pak Prabowo Subianto yang mengaku bahwa Pak Jokowi adalah bosnya, ini seakan-akan mengkonfirmasi kok ada bos lain di luar Presiden Republik Indonesia. Itulah yang saya sebutkan, pejabat publik hari ini mesti hati-hati mengeluarkan statement-statement politiknya. Sekalipun para menteri itu sangat ingin berterima kasih kepada Pak Jokowi yang dinilai punya kontribusi penting sehingga mereka menjadi orang penting di negara kita, minimal ungkapan-ungkapannya itu tidak perlu disampaikan secara vulgar, cukup bersilaturahmi, cukup foto bareng, cukup beranjang sana dan seterusnya karena saya kira gestur itu sebenarnya sudah bisa menunjukkan betapa menteri-menteri Pak Prabowo hari ini adalah juga orang-orangnya Jokowi, tapi tidak perlu secara eksplisit bahwa Pak Jokowi itu adalah bosnya, kan kira-kira begitu. Ini tentu untuk menjaga supaya tidak ada kontroversi, tidak ada kegaduhan, dan tidak ada tawuran opini yang tidak berkesudahan. Jadi di situ satu. Nah yang kedua, yang heboh ini kan sebenarnya adalah para netizen, kelompok-kelompok aktivis, dan kelompok-kelompok yang tidak suka kalau masih misalnya ada peran-peran Jokowi atau pengaruh-pengaruh Pak Jokowi di pemerintahannya Pak Prabowo Subianto. Kelompok-kelompok ini yang kemudian menganggap para menteri yang masih menganggap Pak Jokowi adalah bosnya. Oh itu tidak pantas, tidak elok, dan seterusnya. Bagaimana mungkin saat ini menterinya Pak Prabowo itu masih menganggap ada pihak lain, figur lain yang dianggap sebagai bos? Maka mereka kemudian itu menghujat, mengkritik, dan seterusnya. Karena mestinya Menteri Kabinet Merah Putih, the one and only, yang jadi bos itu hanyalah Pak Prabowo Subianto, bukan yang lain. Tapi kehebohan itulah yang per hari ini kemudian terjadi gunjang kanjing, ada tagar dan semacamnya. Yang ketiga menurut saya, di luar kehebohan yang disampaikan oleh para netizen, kelompok aktivis yang tidak suka dengan adanya misalnya soal bagaimana pengaruh Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo, menurut saya yang ketiga, untuk apa ribut-ribut menghujat kanan kiri? Untuk apa misalnya mengkritik kanan kiri bahwa menteri yang masih menganggap Pak Jokowi itu adalah bosnya itu dianggap tidak pantas, tidak elok, dan seterusnya. Kalau istana itu per hari ini sepertinya baik-baik saja. Istana dalam hal ini adalah presiden, belum ada reaksinya. Jubir-jubirnya tidak ada reaksinya. Orang-orang dekat presiden pun juga tidak ada reaksinya. Mestinya kalau memang apa yang dilakukan oleh sejumlah menteri, Pak Prabowo hilir mudik datang ke Solo, dan masih ada yang di antara mereka menganggap bahwa Pak Jokowi masih adalah bos mereka juga. Ya kalau memang tidak happy, ya sampaikan itu tidak elok. Kalau memang tidak nyaman, sampaikan itu tidak wajar. Kasih teguran dan seterusnya. Tapi per hari ini tidak ada satupun statement-statement yang ada di lingkaran istana, yang ada di lingkaran presiden, yang merasa tidak nyaman dengan adanya fenomena itu. Itulah yang saya sebutkan, untuk apa kita ramai-ramai heboh-heboh yang rakyat biasa ini, yang suaranya diabaikan, ngurusin menteri yang masih menganggap Pak Jokowi itu adalah bos mereka. Kalau istana aja nggak galau kok, istana aja happy-happy saja kok, istana itu misalnya tidak mempersoalkan kok. Atau jangan-jangan memang istana tidak menganggap ada persoalan jika masih ada menteri yang masih menganggap bos mereka itu adalah Pak Jokowi juga. Jangan-jangan memang istana membiarkan itu semua. Karena istana hari ini, presiden hari ini, kekuasaan hari ini adalah yang tidak bisa dibantah, juga tidak terlepas. Bagaimana peran-peran Pak Jokowi yang dinilai punya pengaruh signifikan terkait dengan kemenangan Pilpres 2024 yang lalu. Itulah yang saya sebutkan, untuk apa heboh-heboh, untuk apa kemudian bully-bully. Kalau lingkaran istana tidak ada yang kemudian merasa terganggu.
merasa tidak cemburu jika masih ada sejumlah menteri satu persatu datang ke Solo dan menganggap Pak Jokowi juga adalah bosnya. Itulah yang kemudian saya tangkap per hari ini tidak ada konfirmasi apapun, tidak ada statement-statement apapun dari pihak istana yang mempersoalkan menteri yang datang ke Solo dan masih menganggap Pak Jokowi sebagai bosnya. Oleh karena itu jangan-jangan memang istana happy, jangan-jangan memang istana tidak mempersoalkan jika para menterinya Pak Prabowo gitu sering datang ke Solo dan menganggap Pak Jokowi juga adalah bos mereka. Ya, kalau begitu jalan ceritanya, untuk apa rakyat itu kemudian heboh-heboh, untuk apa kita semua itu dalam tanda kutip ya ikut mengkritik dan seterusnya. Toh selama ini kritikan kita kan tidak pernah didengarkan. Atau kalau memang istana itu tidak happy, tidak nyaman dengan sejumlah manuver politik menteri itu, ya tegur dong. Baik secara lisan, baik secara tulis, ataupun adalah misalnya hal-hal yang kemudian dianggap sebagai bentuk bagaimana ekspresi istana tidak nyaman mas jika ada menteri saat ini yang masih menganggap ada orang lain dan pihak lain sebagai bos di luar Pak Prabowo Subianto. Itulah yang kemudian perlu saya luruskan. Kalau saya ya suka-suka, masih misalnya ada menteri yang masih menganggap ada bos lain di luar Pak Prabowo, suka-suka. Tapi yang perlu diantisipasi adalah kalau istana merasa tersinggung, kalau istana merasa tidak happy dan tidak nyaman dengan manuver menteri yang misalnya datang ke Solo dan seterusnya, mungkin di kemudian hari akan ada konsekuensinya. Entah itu apa konsekuensinya, bisa teguran atau bisa bentuk-bentuk sanksi yang lain. Itulah yang saya ingin katakan per hari ini, bahwa matahari kembar itu ternyata ada ya, bukan hanya gosip, bukan hanya wacana, bukan hanya desas-desus, tapi faktual. Apa buktinya? Ya itu tadi, ada sejumlah menterinya Pak Prabowo yang masih menganggap bahwa Pak Jokowi adalah bos mereka. Apakah salah? Tidak salah. Apakah itu benar? Ya benar menurut mereka. Intinya apa? Di antara kekisruhan terkait dengan adanya matahari kembar ini, saya kira tergantung kita mau berada di mana. Apakah akan berada di pihak yang kritis, bahwa tidak elok jika ada menteri yang masih menganggap ada bos lain di luar Prabowo? Monggo. Sampaikan itu secara terbuka, kritik sesampai kritik secara terbuka. Atau mungkin ada pihak yang kemudian ingin berada bahwa ya apa masalahnya. Karena memang kontribusi Pak Jokowi terkait dengan pemerintahan dan kemenangan kekuasaan hari ini itu juga tidak bisa dinafikan. Boleh berada di barisan itu sebagai pihak-pihak yang pro dengan hal itu, atau ingin berada pihak yang ketiga adalah pihak yang tidak mempersoalkan atau yang memang ya bahwa itu adalah manuver biasa yang kemudian tidak harus diributkan, tidak harus menimbulkan kecemburuan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah yang saya kira dalam demokrasi kita itu tidak bisa menyeragamkan. Kita itu tidak bisa memaksa pandangan orang itu harus sama dengan kita. Kita itu juga tidak bisa memaksa pandangan orang lain harus sama dengan kita. Begitupun orang lain tidak bisa memaksa pandangan kita juga harus sama dengan mereka. Tapi ala kulli hal, yang terakhir yang ingin saya katakan adalah tentu karena dalam sistem presidensialisme memang yang ingin dilihat oleh publik itu memang hanya ada satu matahari di negara kita. Bahwa presiden terpilih, presiden definitif, itulah yang kemudian ingin dilihat oleh publik sebagai satu-satunya matahari di negara kita. Tanpa ada matahari-matahari lainnya. Betul, ada kelompok kepentingan, ada figur kunci yang cukup signifikan perannya. Tapi minimal itu tidak perlu diekspos secara vulgar. Cukup ada kerjasama, cukup ada gestur, cukup ada pertemuan-pertemuan. Sehingga peran-peran orang-orang kunci di luar presiden tetap bersinergis dan mensupport segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Tanpa harus ada pengakuan, ada bos lain di luar Presiden Republik Indonesia. Itu standing position saya. Kenapa begitu? Karena dikhawatirkan kalau masih ada menteri yang menganggap ada bos lain di luar presiden, dikhawatirkan bahwa kekuasaan hari ini itu masih ada pengaruh pihak lain, ada kekuasaan pihak lain yang tidak sepenuhnya itu dimiliki oleh sang penguasa. Mohon maaf atas segala kekurangan.